wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya secara sebentar. Dipimpin doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Apa? Nadine sama Alfi. Mirfa. Oh, itu apa? Iya, Mirfa juga. Sakit. Ya Allah, langsung dikasih. Ada yang tahu pembelajaran hari ini apa anak-anak? Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Sudah siap apa belum pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Di kehidupan ekonomi masa Orde Baru ini ada latar belakang Orde Baru, yaitu lahirnya Orde Baru tentu tidak lepas dari terbitnya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar. Apa itu Super Semar? Terbitnya surat pemerintahan 11 Maret. Itu seperti kayak singkatannya anak-anak. Lewat Super Semar ini Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Masa kepemimpinan Soeharto yang pada akhirnya bertahan hingga 1998 disebut dengan era Orde Baru. Pada era Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden siapa? Soeharto. Pada hakikatnya Orde Baru ini lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya ini ada dampak pemerintahan Orde Baru. Ada dampak negatif. Bisa dibaca. Yang pertama apa? Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya Yang alam. kedua, Menimbulkan konglomerasi dan bisnis KKN, korupsi dan yang ketiga, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. oke, yang keempat, Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. terusnya, Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. dan ada yang F ini terciptalah kelompok yang terpinggirkan, marginalisasi sosial. Yang G ini pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Ada juga dari dampak positif pada kepemerintahan Orde Baru. Yang pertama ya ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah perencanaan dengan baik dan hasilnya pun dilihat secara konkret. Yang kedua ini Indonesia mengubah status dan negara
menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri, jadi swasembada beras. Dan yang terakhir yaitu penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Jadi kalian harus tahu kayak dampak positif dan negatif dari kepemerintahan Orde Baru ini ya. Selanjutnya ada masalah yang ada pada masa Orde Baru. Meskipun Indonesia ini mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa ini ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Kebijakan Orde Baru ini diarahkan membangun di segala bidang, namun pada kekuasaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata. Sehingga muncul pada senjangan antara golongan kaya dan golongan miskin ini. Di awal pemerintahan Soeharto ini menjabat dihadapi oleh masalah, yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ada hiperinflasi sehingga 660%, jadi sangat tinggi ya. Terus ada utang luar negeri. Yang ketiga adalah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Yang keempat yaitu kerusakan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Jadi ini Ibu akan menampilkan video berupa faktor penyebab keberhasilan. Jadi pada masa Orde Baru ini pasti ada keberhasilan dan ada penurunan. Kalau bisa dicatat ya, yang penting dari inti itu. Karena ada berkaitannya dengan pembelajaran nanti. Oke, selanjutnya ada juga penyebab kemunduran ekonomi pada masa Orde Baru.
Oke, sudah selesai. Jadi setelah pembelajaran materi ini agar kalian tidak bosan, Ibu mempunyai permainan. Ini gimana cara? Jadi agar kalian tidak bosan, Ibu mempunyai permainan. Kita membentuk 3 kelompok besar ya anak-anak. Absen 1 sampai 10, terus absen 11 sampai 20, 21 sampai 31 ya. Jadi Bu, kalian jadi ini termasuk melatih apa ya, kekompakan secara kelompok. Jadi ada yang bagi mencari materi, terus nanti ada yang menempelkan. Jadi ini kayak penilaiannya di situ, bukan dulu kan dari kecepatan loh. Ini dihitung, kalian boleh teliti, tapi kalian harus bisa benar. Oke, jadi saya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Siapa perwakilan kelompok 1, 2, 3? Ayo maju. Siapa ya? Siapa? Absen 1 sampai 10 kelompok 1, 11 sampai. Maju lah. Ayo. Itu aja nggak absen 1, 11 sama 21 kan awal. Disuruh maju aja perwakilan. Iya, perwakilan salah satu buat ngambil ini. Ayo maju. Ayo maju. Ayo siapa 21? Ayo 11. 21 nih kan? Ya, perwakilan di dalam kelompok itu. Ya, 22, 23. Ini kelompok berapa kamu? Ampel. Ya. Nadine, kan Pel, maju Pel. Kelompok Iku, Milva. Milva kan sak kelompok Mbak Divla. Milva kelompok Mbak Divla. Aku Mbak Divla, sak kelompok Mbak Divla. Novel berarti. Iya. kelompok satunya lagi siapa? Novel. Oke. Jadi Ibu sediain ini ya. Apa? Sediain barangkali ada yang punya lem, tapi Ibu sediain lem. Jadi nanti ada kelompok yang mencari jawaban, kumpul sama kelompok loh. Ditempelinya bukan ditindih ya, di samping gitu. Oke. Oke. Mulai. Bye.
Iya, cocok-cocokan. Tapi nanti kita menempelkan di samping-sampingnya ya, jangan di sini. Jadi ada satu perwakilan. Atau sambil dicicil ada yang nempelin. Boleh. Fisik terhadap sarana prasarana dampak positif. Harusnya sih kayak gini kan? Kan ekonomi. Gudu-gudu dia. Itu terakhir. Kalau bisa jangan ada yang keluar lebih baik. Ya di sampingnya di sini ya, nanti di bawahnya lagi yang tadi sudah di sampingnya, jangan ditutup. Nanti biar dikoreksinya bareng-bareng. Baby, you will be a perfect dampak positif kebijakan apa? Ini yang 1-0, pokoknya siapa? Ayo. Dampak positif 1-2. Astagfirullah.
Oh, ini sekarang. Ya, apa yang maksudmu itu? Gak usah mulai. Udah yakin? Allah yakin. Saya Jadi ibu duduk semua, minta tolong satu perwakilan tiap kelompok maju di sini. Duduk kayak kampel di mana? Mulai sekarang ya. Ayo didengarkan. Yang pertama yaitu soalnya program pemerintah Orde Baru. Jawabannya kebijakan jangkau pendek dan panjang. Sudah semua? Yang kedua salah satu kebijakan yang terkenal. Jawabannya yaitu kebijakan transmigrasi. Siapa yang salah? Oke, salah satu. Diingat loh, salah satu. Nah, salah dua. Oh. Oke. Diingat-ingat ya salahnya berapa? Yang ketiga yaitu transmigrasi berjalan sejak kapan? Masa kolonial hingga pasca sarjana. Benar? Yang keempat yaitu rehabilitasi adalah fisik terhadap sarana prasarana dan alat produksi yang rusak. Benar? Benar. Yang kelima keadaan ekonomi membaik. Pemerintah melaksanakan program apa? Jawabannya program jangka panjang. Benar? Yang keenam yaitu cara mewujudkan program jangka panjang, yaitu perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Benar? Yang ketujuh yaitu apa saja faktor keberhasilan pembangunan? Jawabannya yaitu kondisi politik. Yang ke-8 yaitu dampak negatif ke pemerintahan Orde Baru, yaitu menimbulkan konglomerasi bisnis yang erat. Benar. Yang ke-9 yaitu dampak positif, yaitu kebijakan Orde Baru menurunkan angka kemiskinan. Benar. Yeay. Lagi ya yang Masukkan penilaian ini. buat tambahan nilai kalian. Jadi siapa yang menang pertama tadi? Dari selisih 2 orang. Dari waktu siapa? Sweet. Tadi yang sudah selesai. Tak belah konsumen. Kelompok 3 berapa? Oke, yang lain boleh duduk, yang kelompok 3 boleh maju. 9. Wow. Dapat Iya, yang 9. Yeay. Aku bayi hitam apa kak? Aku bayi hitam. Maju di sini lagi atau apa mau terus? Apa tuh? Tadi.
baik. Iya. Kalian mengerjakannya boleh sambil makan. Ayo didengarkan. Ayo duduk. Kalian mengerjakannya boleh sambil makan, tapi harus tenang. Gak boleh rame, oke? Kan masih ada di sini kan ada siswaan kan, ada masuk lagi toh. Jadi ketat. Kalian bisa mengerjakannya gak buru-buru. Iya, mati. Oke. Ini satu-satu, Pak. Ya, satu-satu. Maaf ya, satu. Mau dong? Mau dong? Iya, Seng. Oh ya. Kamera menghadap. Asik. Halangi. Dikerjakannya sambil tenang, nggak boleh rame. Jam ya. Pokoknya ya. Ya itu loh, Pak. Ya itu loh, Mas, kamu Dewi. Balan. Aku nggak bawa. Ayo wes. Oh iya, kasihkan Kasihnya ada sisa satu. Ini temannya di mana? Lembar kerja untuk evaluasi ini, Ya. Ibu akan memberikan materi tambahan ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau ini termasuk pengayaan dan remedial ya. Revolusi hijau ini merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Di Thomas ini menyatakan bahwa revolusi hijau ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, tak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi pangan. Lalu revolusi hijau ini pada masa Orde Baru berjalan sejak dilaksanakan Pelita 1 di tahun 1969. Revolusi hijau ini terfokus pada peningkatan hasil produksi pangan khususnya beras. Revolusi hijau memiliki 4 program, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi. Untuk itu nanti saya minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan tugasnya ya di meja ibu nanti. Lalu jangan lupa untuk materi minggu depan dipelajari lagi, belajar kemudian anak-anak. Ibu tutup dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.